Banyak yang mungkin belum tahu, tapi perawatan paliatif ini bukan hanya soal akhir kehidupan. Jadi di Pink Story kali ini kita akan kupas tuntas betapa pentingnya perawatan paliatif khususnya buat pasien kanker. Nah, sudah hadir bersama saya pagi ini ada Dr. Maria Wicaksono MP ALLC. Beliau ini dokter paliatif. Hai dok. Halo Mbak Muti. Thank you ya udah datang di sini dok. Makasih Dan sudah juga ada Mas diundang. Elmo, ini model hits. Kenapa ada di sini Mas? Kenapa saya ada di sini? Karena saya sayang sekali dengan Laughing Thank you dan so juga much. kita ada Laughing Caregiver ya. Nah jadi peran Mas Elmo dan Dokter Maria di cerita Pink Story hari ini tentang perawatan paliatif pasti akan menarik. Kita mulai cerita-cerita nanti journey masing-masing boleh ya di-share Iya, aja kita ya. share aja. Aku mau nanya dulu sama Dokter Maria. Kita udah sering banget ketemu tapi hari ini saya ingin Dokter Maria share nih buat teman-teman pemirsa Pink Story ya dok. Sebenarnya apa sih perawatan paliatif dan maksudnya tuh gimana perannya dalam penanganan pasien kanker? Artinya kan beda ya sama pengobatan sendiri. Kalau ada kuratif tapi ini paliatif. Ya. Ini bahasa yang relatif baru nih dok. Apa tuh dok sebenarnya? Baik, terima kasih pertanyaannya. Memang banyak yang belum mengetahui apa itu perawatan paliatif. Dan bahkan mendengar kata paliatif juga sesuatu yang mungkin tidak hanya asing, tetapi untuk sebagian orang ini kalimat atau kata yang menakutkan gitu. Karena seringkali dihubungkan hanya dengan akhir kehidupan. Iya. Padahal perawatan paliatif adalah suatu layanan bagi pasien yang memiliki penyakit yang dapat mengancam jiwa, yang dapat diberikan di setiap stadium penyakit, bisa di awal penyakit, bisa di pertengahan, bisa di akhir, yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Oh, Begitu. jadi bahkan di awal mulai terdiagnosis pun gitu ya dok. Artinya kalau bicara kanker nih dok, tadi bicara awal, saya tuh langsung pemahamannya stadium awal pun mungkin untuk mendapatkan perawatan paliatif. Mungkin sekali. Ketika pada saat seorang pasien didiagnosa kanker, sepertinya semua yang mendengar kata kanker itu pun sudah mengalami stres emosional yang bisa mengganggu bagaimana pasien ini mengambil keputusan untuk pengobatan selanjutnya. Banyak pasien yang menunda pengobatan karena takut, wah nanti efek samping obat ini seperti apa dan sebagainya. Dengan melihat memang pasien-pasien lain yang mengalami mungkin efek samping yang tidak membuat pasien itu nyaman. Jadi kalau kita lihat berapa persen pasien yang ketika didiagnosa kemudian cepat mau mengambil keputusan untuk melakukan pengobatan, itu memang secara pasti belum, tetapi dari pengamatan paliatif memang banyak yang menunda. Menunda karena ketakutan, menunda karena memang pasiennya siap, tapi mungkin keluarganya yang tidak siap. Seperti itu. Nah, itu di awal. Nah, bagaimana kemudian perawatan paliatif ini bisa memberikan support secara psikologis, di samping terus mendampingi pasien yang mengalami kesulitan di dalam menjalankan pengobatan itu, sehingga diharapkan apa yang sudah ditetapkan oleh para onkolog, target apa yang ingin dicapai, kapan ini akan dicapai, bisa terlaksana dengan baik. Oke. Nah, tapi apa sih dok sebenarnya spesifiknya perawatan yang dilakukan itu bentuknya tuh gimana gitu dok? Oke, Jadi yang pertama adalah menjaga agar pasien berada dalam kondisi nyaman secara fisik. Banyak pasien yang datang dengan kondisi misalnya kanker payudara, yang datang bukan di stadium dini misalnya, ketika nyeri sudah datang. Ketika saat itu dokter kemudian menawarkan tentang ayo operasi atau ayo kemo, seringkali pasien mengatakan, aku tuh datang ke dokter bukan untuk operasi, tapi aku untuk ngilangin nyeri ini dulu loh. Untuk supaya luka ini hilang dulu loh, supaya aku bisa makan, supaya aku bisa tidur nyenyak, supaya aku tidak dijauhi oleh anak-anak dan keluargaku yang terganggu dengan kondisi fisikku ini. Di situ perawatan paliatif akan bermanfaat sekali. Jadi nomor satu adalah
gejala yang dialami oleh pasien secara fisik bisa dikontrol dengan baik, terutama nyeri, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana secara psikologis Iya. mengajak pasien untuk bisa menerima kondisinya dan bisa beradaptasi dengan perubahan yang muncul akibat penyakit yang Penyakitnya. sekarang ada di dalam tubuhnya. Iya. Itu kemudian selanjutnya berbeda dengan para dokter yang lain yang pasiennya adalah hanya pasien itu sendiri, perawatan paliatif targetnya pasien dan keluarga. Karena pada umumnya keluarga akan mengalami kesulitan Betul. untuk bagaimana merawat pasiennya, Benar. tetapi juga bagaimana para keluarga ini menjaga juga kondisi baik secara fisik maupun secara aspek yang lain Iya. untuk bisa mendampingi pasien dengan baik. Benar. Bagaimana kalau ada seorang suami yang istrinya harus menjalani kemoterapi? Ya, secara mungkin 3 minggu sekali, bagaimana dia bisa mengatur jadwal kerjanya dengan baik sehingga tidak harus Iya. tidak harus banyak absen. Nah, ini perawatan paliatif bisa memberikan dukungan dalam hal itu. Jadi ngobrol bareng gitu dok maksudnya sama Iya. dengan keluarga. Iya, Bahkan misalnya membuat perencanaan apa yang harus dilakukan itu Iya. gitu ya dok. Iya. Oh, Jadi oke. first step kita mengadakan yang namanya family meeting. Jadi pasien dan keluarga kita kumpulkan. Kita ingin mendengar justru dari mereka apa yang mereka alami, apa yang mereka sudah ketahui tentang kondisinya, bagaimana rencana mereka, apa yang mereka harapkan, tetapi juga bagaimana keluarga ini bisa menceritakan apa sih kesulitan yang dihadapi untuk bisa mencapai harapan itu. Iya. Apa keluarga yang alami atau kesulitan apa yang mungkin akan menghambat dari target pengobatan yang sudah ditetapkan oleh para onkolog. Seperti itu. Jadi memang ini nggak jalan sendiri, tetap ya ada artinya berdampingan dengan dokter yang menangani penyakitnya. Absolutely. Jadi ini selalu paliatif, kuratif jalannya bareng ya dok ya. Selalu bareng, selalu bareng. Iya, Nah, iya. ini memang yang kemudian perlu juga. Kadang para onkolog akan menawarkan paliatif itu ada rasa tidak enak kepada pasien atau keluarga karena memang di masyarakat masih pandangannya paliatif itu untuk pasien yang sudah tidak bisa diapa-apakan, yang dokter sudah give up, yang dokter sudah tidak punya modalities lagi untuk mengobati penyakitnya. Nah itu kemudian memang para onkolog sekarang belajar juga paliatif untuk bagaimana bukan sebagai dokter paliatif tetapi bagaimana kemudian kapan waktu yang tepat onkolog ini bisa mengajak paliatif tim untuk mensupport apa yang mereka akan lakukan dan akan capai dengan pengobatan yang akan diberikan. Iya. Nah ini menarik tadi dokter kan bilang bahwa peran keluarga itu juga ternyata penting. Nah aku pindah dulu nih ke Mas Elmo. Karena Mas Elmo nih memang kalau boleh dibilang praktisi langsung yang nemenin langsung gitu ya. Waktu itu tuh jadi boleh dibilang caregiver nemenin utama malah. Caregiver utama, betul. Itu ceritain deh Mas. Waktu itu kan jadi saya tuh ada bener-bener siapa yang kayak damping diceburin ke laut gitu langsung ya, laut yang paling dalam gitu. Jadi awal-awalnya waktu itu saya masih SMA, saya itu ayah saya meninggal karena kanker leukemia. Ya. Tapi kalau itu karena prosesnya cepat, jadi sebagai caregiver benar-benar masih naif, langsung menghadapi ayah meninggal karena leukemia. Tapi sesudah itu tahun 2005 ayah mertua saya prostat cancer ya, itu masih naif, belum tahu yang namanya paliatif apa segala macam, belum tahu ya, tapi sudah berkenalan dengan penyakit kanker ya dari ayah dan ayah mertua. Lalu masuk ke tahun 2013 itu ibu saya, almarhumah ibu saya itu breast cancer. Nah disitulah saya bertemu dengan suhu ini. Jadi udah kenalan lama ya? Dipertemukan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu bersyukur sekali ya, karena di situ jadi kayak tercerahkan gitu bahwa di dunia ini tuh ada yang namanya paliatif, ya, dimana itu sangat membantu karena
kenyamanan dari seorang pasien itu benar-benar sangat diutamakan di teori perawatan paliatif ini. Sehingga di selanjutnya sepupu saya juga cancer itu kita langsung otomatis cepat langsung tahu bahwa ada paliatif. Terus yang terakhir ibu mertua saya itu juga otomatis karena kita udah pengalaman jadi kita langsung menggabungkan dari medis onkologi dan juga paliatif. Jadi memang info ini sangat bagus sekali ya untuk di masyarakat. Kenapa? Karena masih banyak belum tahu walaupun paliatif di Indonesia sekarang sudah berkembang sangat jauh dibanding waktu saya dulu itu benar-benar nggak tahu dan nggak ada dan nggak tahu. Nah, kalau sekarang tuh makin maju dan memudahkan untuk caregiver yang membutuhkan informasi tentang paliatif ya. Karena caregiver itu hanyalah seorang manusia biasa gitu. Sementara dia harus bersifat tegar, kuat, semangat gitu ya. Tapi kita juga butuh dukungan profesional yang tahu bahwa ini loh caranya membuat nyaman. Tadi saya bicara juga dengan Dokter Maria ya dok. Saya aja nih udah pengalaman masih pikirnya paliatif itu masuk di tahap-tahap terakhir ya kan ada tahap awal, tengah-tengah, terakhir ya. Ternyata enggak, tadi dijelaskan bahwa dari awal kalau memang kenyamanan pasien itu terganggu, paliatif ini sudah bisa masuk. Cuman masalahnya adalah kemana aku harus mencari gitu. Kalau saya pengalaman ya. Ini menarik, maaf deh. Kemana gitu. Tadi ini kalimat Mas Emol tuh menarik ya dok. Jadi aku pengen nanya, kalau kenyamanan pasien udah terganggu, nah kita nih sebagai keluarga, taunya kenyamanannya terganggu tuh di mana? Karena sebagai pasien belum tentu kita ngomong loh. Kita udah sibuk sama rasa nggak enak sendiri kan dok. Nah, gimana sih keluarga tuh? Nah, biasanya pengalaman Dokter Maria ngelihatnya di mana tuh? Jadi kalau kita bicara tadi paliatif itu untuk kualitas hidup, ya kan? Kualitas hidup itu ternyata ada setidaknya 4 dimensi yang harus dilihat. Yang nomor 1 adalah fisik. Kalau fisik gak nyaman, orang dengan nyeri pasti tidak nyaman. Betul. Orang yang merasakan nyeri pasti gak bisa makan. Pasti gak bisa tidur. Pasti tidak bisa beraktivitas. Pasti kemudian uring-uringan. Pasti kemudian mengganggu hubungan di dalam keluarga, interaksi ya. Kemudian juga pekerjaan pasti terbengkalai. Pasti kemudian tidak bisa menghadiri occasion yang penting di dalam keluarga karena aku nyeri gitu. Nah, itu dari keempat aspek itu. Atau juga kalau secara spiritual dia merasa ngapain ya aku hidup, mulai putus asa. Ngapain aku hidup, aku orang baik kok dikasih penyakit yang berat seperti ini. Itu pun sudah suatu tanda bahwa hidupnya tidak nyaman. Gitu. Nah, keluarga harus peka untuk bisa menangkap ini dalam keadaan tidak baik-baik saja ini. Gitu. Ya, Jadi yang bergerak tuh memang akhirnya harusnya kita ya sebagai support sistemnya untuk mengarahkan pasien, keluarga siapapun menuju perawatan paliatif ini gitu ya. Jadi ketika keluarga menangkap bahwa ini yang sakit ini pasien ini kok tidak baik-baik saja. Seringkali yang pengalaman pasien-pasien saya, mereka tidak mau mengungkapkan itu kepada keluarga karena dia akan merasa aduh aku tidak mau jadi beban keluarga. Aku tidak mau menjadi keluargaku sibuk, jadi suamiku tidak masuk kerja dan sebagainya, anakku sekolahnya terbengkalai dan sebagainya. Tapi sebagai keluarga memang kita dituntut untuk bisa cepat menangkap ini tidak baik-baik saja dan kemudian tidak boleh berasumsi juga. Kita harus menanyakan langsung kepada keluarga yang sakit itu, ada gejala apa yang dirasakan tidak nyaman. Apakah hatimu baik-baik saja hari ini atau kamu sedang gelisah atau Kemudian bicara juga bagaimana kalau kita mengundang misalnya dari tim paliatif untuk membantu kita, artinya membantu pasien dan keluarga untuk bisa segera teratasi dan bisa melanjutkan pengobatannya dengan baik. Oke dok. Nah, kalau dari cerita dokter kan memang gampang-gampang susah gampang
Benar ya? That's true. Iya kan, benar ya dok ya? Iya. Nah, Mas Elmo nih yang ngalamin sendiri. Yes. Bukan biasanya, pada waktu itu tantangan terbesar apa sih mendampingi pasien dalam perawatan paliatifnya yang bersangkutan? Iya, jadi sebagai caregiver tantangan terbesar itu adalah tadi menentukan kapan saatnya kita masuk ke terapi paliatif ya. Karena kan kita juga percaya dengan prosedurnya dari tim onkolog ya. Iya. Yang mana itu juga satu dunia yang complicated sendiri gitu ya. Yang kita juga harus sebagai caregiver mengerti ya. Apa aja sih? Ya, kita juga harus konsultasi, nemenin ya kan. Terus juga dengar kata-kata misalnya, oh harus dibedah, harus ada terapi gitu ya. Terus ada apa namanya terapi hormon misalnya. Iya. Itu kan udah satu cerita yang berbeda. Nah, sesudah itu tantangannya adalah kita harus mengerti. Tadi Dokter Maria udah bilang, kita harus sensitif. Kapan ini dia sudah mulai quality of life-nya harus dibantu dengan paliatif. Nah itu yang buat kami yang sangat merupakan tantangan gitu. Terus yang kedua adalah tadi juga ada input yang sangat bagus yaitu kenalin dari emosi-emosi yang terjadi Pasien ya. pasca diagnosis. Ya karena berbeda kan, belum tahu sama udah dikasih tahu Iya. kan jeder gitu ya. Banget. Langsung kayaknya emosi banget dan macam-macam emosinya tuh bisa jadi depresi, bisa ada yang kaget, bisa ada yang denial, Benar. bisa ada yang takut, ada yang nyalah-nyalahin diri sendiri, ada yang nyalah-nyalahin keluarganya, Yes. "Ih, gara-gara dia sini gitu ya. Jadi macam-macam nano-nano gitu ya. Ada yang marah, terus ada yang helpless tak berdaya gitu ya. Jadi disitulah kita menghadapi tantangan. Gimana caranya? Ini saya sudah harus minta pertolongan dari ahli paliatif gitu. Waktu itu ya, ini cerita, pengen dengar cerita benerannya nih. Ya. Waktu itu kan kebayang, emosi kita juga udah nano-nano tadi kan. Iya. Terus waktu itu ngajak almarhum untuk ketemu Dokter Maria waktu itu gitu ya. Karena kan bukan dokter onkolognya, pasti kan kita tahu dong, saya biasa sama dokter A, kenapa saya dibawa ke Dokter Maria gitu. Ya. Waktu itu gimana sih Mas? Pengen tahu nih benar-benar kejadiannya. Oke. Masih ingat nggak? Jadi itu saya Karena udah- bisa jadi pengalaman pencerahan juga kan iya buat teman-teman yang pemirsa lain kan. heeh. Jadi benar tadi saya juga bilang sama Dokter Maria, kalau saya setelah tahu Dokter Maria begitu udah karena pengalaman Iya. begitu ada ini tanda-tanda harus paliatif langsung dok bantuin dong gitu ya kan. Tapi banyak orang di luar sana yang nggak tahu dengar paliatif juga itu apaan juga nggak tahu kan. Ini kan baru dijelaskan. Jadi waktu itu pertama kali saya dengar paliatif, nomor satu adalah bicara dulu dengan pasiennya. Oke. Nah, jadi ini ada nih seperti ini. Kita juga tanya juga, bukan tanya ya maksudnya searching Google juga, belajar juga lah, kita tuh harus belajar juga walaupun tidak sepenuhnya itu selalu pasti benar Iya, ya, tapi kita cari informasi itu begini loh, itu begitu loh gitu paliatif. Dan waktu itu saya mengantar sepupu saya juga di negara lain, negara tetangga Iya. itu udah sangat maju di mana Indonesia belum ya. Tetapi alhamdulillah ada beliau. Jadi saya dikasih jalan ketemu dengan Dokter Maria. Terus Dokter Maria seperti tadi juga sudah mengatakan prosesnya adalah ngobrol dulu. Ini gimana sih situasinya? Karena sudah pasti ini benar-benar tailor made ya. Artinya di setiap family itu pasti beda-beda, di setiap Iya. pasien itu beda-beda. Jadi Gak ada resep khusus gitu ya dok ya? Gak ada resep standar, Nggak gak ada ada. template, bener nggak? Ya kan? benar. Benar. Jadi karena setiap individu itu unik Iya. dengan Benar. ya. Jadi bagi orang-orang atau teman-teman yang bilang ala paliatif nggak usah, saya akan meyakinkan sahabat-sahabat besties semua bahwa benar, Mas. karena saya itu seorang arsitek, Yes. ya kan, dalam membangun satu bangunan itu kalau kita perencanaannya matang, sehingga kita proses itu semua bisa lancar dan smooth, walaupun ada cost ekstra biaya, tapi kita sudah tahu sebelumnya, sehingga kita terhindar dari cost-cost yang tidak perlu. Sama dengan ini, kita sekarang treatment onkologis, ya kan, ada perjalanan dari awal sampai ke sini gitu ya. Kalau kita mau konsultasi juga dengan paliatif, memang mungkin ada langkah-langkah tambahan yang harus jalanin, tetapi itu lebih baik kita sacrifice depan, tapi nyaman
kita mau lihat apa? Iya. Mau lihat mama senang, Iya. papa senang, happy Iya. kan? Yang pasiennya juga senang ngejalaninnya, benar. ya kan? Sehingga emosi-emosi yang tadi tuh ada solusinya, udah begini aja. Karena solusinya itu bisa macam-macam loh, hal-hal yang tak terduga. Misalnya, Dokter Maria ini gimana? Udah begini aja. Obatnya gimana? Iya. Di-adjust. Oh itu mungkin terlalu banyak yang ini. Iya. Coba deh. Tapi intinya adalah pasiennya. Iya. Nomor 1 Dokter Maria datang ke pasiennya adalah how are you today? Dan caranya dia ngomong benar-benar Snow White banget. Jadi kita yang tadi udah Sepenuh bingung, hati capek, ya. segala macam. Sepenuh Tiba-tiba hati dia juga. gitu, kabarnya bagaimana? Iya, Gimana kan? Iya. Belum jawab aja orangnya juga langsung baik. Selalu ibu mertua saya kalau ketemu gini, sini cium dulu. Lah, Iya. langsung gitu loh. Iya. Coba kalau misalnya saya, ayo minum obat, enggak, ntar gitu. Tapi Dokter Maria, sini cium dulu. Iya, aku juga inget waktu itu omku, inget gak sih? Tanteku cerita omku yang pasien kankernya, terus didatengin, gimana Dokter Maria? Enggak, cuman dia main piano aja, Dokter Maria dengerin dia udah happy banget gitu. Jadi memang hal-hal itu ya, Dok, yang tadi dibilang kenyamanan itu jadi penting banget ya. Iya. Dok, ada gak sih cerita, kan dokter kan banyak ketemu sama pasien-pasien yang khususnya terminal, kalau boleh dibilang ya. Beberapa sahabat Lafping juga kan dokter yang dampingin. Sepanjang journey-nya Dokter Maria ada cerita apa sih yang menarik, yang berkesan dari menghadapi pasien-pasien paliatif ini? Setiap pasien itu istimewa untuk saya. Setiap pasien punya nilai, punya value, punya harapan, punya kekhawatiran yang itu seringkali tidak kita gali dengan baik. Gitu. Nah, peran paliatif khususnya untuk pasien yang karena penyakitnya kondisinya terus menurun, bagaimana mengajak pasien untuk bisa menjalani akhir kehidupannya dengan baik, untuk memaknai katakan penderitaannya itu yang menjadi unik gitu. Ya, dan di situ seringkali terjadi yang saya sangat bersyukur adalah terjadinya rekonsiliasi di dalam keluarga. Iya. Istri yang tidak bisa memaafkan suaminya. Di saat-saat seperti itu menjadi suasana yang sangat indah ketika mereka bisa, aduh maafin aku ya sayang. Itu benar-benar. Jadi setiap waktu kita pakai sebaik mungkin untuk menggali apa yang menjadi prioritas dari pasien. Kalau pasien tahu iya Dokter Maria, aku tahu aku tidak akan sembuh, tapi aku ingin memakai sisa hidupku berapapun waktu yang diberikan untuk bisa hidup berkualitas. Itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Iya. Nah, hidup berkualitas ini dari pasien satu ke pasien lain tidak sama. Iya. Gitu. Ada yang pokoknya aku ingin menunggu sampai anakku menikah. Aku mau lihat cucuku lahir. Aku mau ketemu suamiku yang sudah bertahun-tahun aku nggak ketemu karena aku marah sama dia. Jadi kita seringkali menyiapkan setiap milestone di dalam kehidupan kita itu dengan baik. Ya kan, kalau kita lihat perjalanan circle of life dari setiap manusia, mulai dari conception, kemudian kehamilan, lahir, kemudian jadi toddler, masuk sekolah, remaja, pacaran, menikah, itu semua disiapkan dengan baik. Tetapi kita kadang lupa menyiapkan suatu saat nanti yang ketika kita semua akan kembali ke sana, yaitu kita lupa untuk menyiapkan itu. Jadi kita masih memaksa, banyak keluarga yang memaksa pasien untuk ayo terus berjuang, ayo terus kasih obat ini, ayo terus itu. Yang justru untuk pasien adalah itu menambah penderitaannya. Gitu. Dan kenyataannya kalau saya boleh menyampaikan, pasien-pasien yang memang kondisi tubuhnya sudah tidak kuat dan tidak diberikan lagi pengobatan yang membebani tubuhnya, itu justru memiliki harapan hidup yang panjang. Saya punya pasien pancreatic cancer, ini udah tahun ke-7 dengan paliatif.
saya nggak tahu, tentu itu mukjizat, tentu itu anugerah ya. Tetapi artinya kalau kita bisa menghargai pasien, kita bisa mengerti bahwa aku mau istirahat dulu ya, aku mau ini loh yang paling penting untuk aku, itu kita hargai dan kita support untuk mencapai itu yang membuat pasien memiliki harapan hidup dan memiliki kualitas hidup. Lebih dan termotivasi, lebih ada gairah ya dok. Karena kan yang setiap kali teman-teman juga di Lovepink udah jadi pembicaraan, usia itu udah kita nggak pernah ada yang tahu kan. Absolutely. Tapi menjalani sampai di titik kita pulang itu kan, apakah kita mau dengan tersakit-sakit dan marah, atau menjalaninya dengan tadi dengan penuh ikhlas, harapan gitu ya, dengan ikhlas, berserah, menikmati. Nah, urusan menikmati, Iya. aku ingat nih waktu itu lihat di rumah sakit ada perawatan paliatif, terus lihat ada foto-fotonya di kamar tapi main musik, melukis gitu ya dok. Itu memang dilakukan sebagai bagian dari perawatan paliatif ya. Iya. Secara psikologis kita harus membuat pasien ini betul-betul nyaman dengan dirinya, bisa menerima dan bukan hidup di dalam ketakutan, gitu. Tapi bisa menikmati. Kalau orang hidupnya bisa dinikmati, tentu ini menjadi, menjadi upaya untuk memperpanjang harapan hidupnya, gitu. Nah, ada yang cerita yang sangat bagus, seorang kakek yang sangat ingin sekali melihat cucu pertamanya menikah. Padahal menikahnya masih direncanakan tahun depan. Tapi dengan melihat kondisi suami, melihat kondisi pasien ini yang secara medis hitung-hitungannya kok tidak sampai ya. Jadi pernikahan itu diajukan dan itu menjadi sesuatu yang berharga sekali ketika dia kemudian mengatakan, sudah ini sekarang aku sudah siap kalau Tuhan mau panggil. Cerita yang lain lagi juga gitu, seorang ibu usianya sudah sangat sepuh, ada putranya yang terakhir yang belum menikah, yang ingin sekali segera menikah. Dokter, pokoknya aku ingin sekali anakku ini menikah. Dan itu dengan segala upaya akhirnya terjadi. Pasien ini bukannya kondisinya menjadi memburuk, makin baik, makin baik. Ini sudah tahun ke-8 juga dok. Kalian. Itu tuh pasti kitanya juga ikut seneng banget ya. Iya, seneng banget, seneng banget. Jadi paliatif tidak hanya untuk di ujung kehidupan, tapi bagaimana justru dari depan kita jaga. Kalau kualitas hidup ini dijaga, saya percaya ini bisa mensupport pasien dan keluarga untuk memiliki kehidupan yang baik, walaupun dengan penyakit, tapi bisa menerima, bisa beradaptasi, dan itu yang membuat orang bisa survive. Nah dok, gimana sih caranya kalau ada yang mau mengakses ke perawatan paliatif tuh sekarang di Indonesia sudah ada ya dok ya? Rumah sakit sudah hampir di seluruh kota besar ada perawatan paliatif, di rumah sakit tersier di provinsi. Semua sudah ada. Di Jakarta tidak hanya di rumah sakit pemerintah, di rumah sakit swasta pun mereka sekarang sudah memiliki perawatan paliatif. Saya kira jangan khawatir Bapak dan Ibu sekalian, para pemirsa, untuk menanyakan di rumah sakit di tempat Bapak dan Ibu mungkin menjalankan perawatan, untuk menanyakan dan untuk melibatkan tim paliatif di sana. Oke dok, jadi sudah tersedia ya dok layanan untuk perawatan paliatif di rumah sakit di beberapa kota besar di Indonesia, malah tadi dokter bilang. Nah Mas Elmo ada nggak sih pesan untuk mungkin teman-teman di luar sana yang memang harus menjalankan peran nih sebagai caregiver untuk keluarga, teman atau siapapun, ada pesankah untuk mereka? Oh ada, ini ya, yang penting adalah kita tahu memahami dulu ya peran caregiver. Itu tuh bisa macam-macam. Jadi nggak cuma nemenin aja gitu, bukan ya, tetapi dia juga harus bisa menjadi fasilitator ya. Yang tadi dia masuk ke bagian ini, saya kayaknya mesti mikir deh, apakah tetap masih dengan onkologis atau digabungkan dengan paliatif,
atau sudah totally masuk paliatif Paliatif. ya. Jadi dia harus memfasilitasi itu. Dia pikir-pikir. Kedua, dia harus menjadi komunikator. Oke. Caregiver yang baik, dia harus jadi komunikator karena sebelum tadi Dokter Maria ketemu pasiennya, kita menjadi komunikator untuk Yes, mewakili benar pasien. banget. Keadaannya tuh begini loh dok gitu. Iya. Oh, jadi dia kan benar-benar tahu tailor made banget tadi udah dibilang bahwa spesifik seperti ini. Translator gitu ya kira-kira ya. Ya, benar, Oke, benar oke. ya. Jadi itu ada mewakili pasien dengan dokter. Dan satu lagi adalah motivator karena biar gimana pun masalah fisik ini sangat berhubungan sama emosi. Ya, sangat. Kalau emosinya happy-happy kayak tadi main Yes. musik, nyanyi-nyanyi, badannya langsung walaupun sakit tapi nggak dirasakan Iya, sekali iya, gitu iya. ya karena terselimur sama dia happy Happy-nya gitu ya. Jadi kita harus bisa menjadi seorang motivator untuk bisa lihat benar-benar bagaimana keadaan pasien saat itu, ya kan? Kalau misalnya dia bilang saya nggak mau ke dokter gitu, belum tentu dia tidak mau ke dokter selamanya, ya mungkin pada saat itu apanya lagi sakit gitu, mungkin punggungnya pegel atau apa, saat itu jadi dia cranky kan? Yes. Tapi Yes. begitu kita dengerin aja dulu, terus kita ngomong sama dokter mana, dia belum mau nih dok, ya nanti ada solusinya, kasih waktu aja. Kalau nggak bisa sekarang, besok juga oke kok gitu. Nah, yes, Gitu. yes. Ternyata jangankan besok, sore ininya udah enggak, dok. Saya kesana ya, sukses nih, go, thank you ya dok, gitu. Jadi kita harus bisa jadi fasilitator, Iya. komunikator, dan motivator. Iya, Saya rasa itu sangat membantu. Oh ya, kedua yang paling penting adalah kalau kita jadi caregiver, ingat ya teman-teman semuanya, jangan lupa bahwa kita itu adalah manusia biasa, kita Iya. bukan robot. Ya, Benar. kalau saya tuh selalu pikirnya saya hidup seperti handphone. Oke. Kok handphone? Gimana tuh? Ya kan, handphone kan kadang-kadang suka lowbat ya. Ah, Jadi harus di-charge. Nah, ini penting, benar. Caregiver juga seperti itu. Oke. Kita harus tahu kapan kita lowbat. Karena kalau kita tidak tahu kondisi kita sendiri, kita nggak bisa tolong orang lain. Ya, apalagi kita nggak enakan. Jadi misalnya gini, aduh saya kan feeling guilty, udah lo istirahat, aduh gue feeling guilty, kasihan lah dia. Salah, jangan begitu. Kita recharge badan kita dengan apa aja. Kamu suka apa? Suka berenang? Ya berenanglah. Kamu suka nonton film? Ya pergilah. Kamu suka belanja? Belanjalah. Kamu nanya gitu. Belanjalah gitu ya. Tapi intinya adalah Iya. do everything that you like gitu loh. Ya, enjoy. Habis itu recharge, udah mau disuruh apa lagi bisa. Balik lagi mau jadi fasilitator, komunikator, motivator dan semuanya bisa. Jadi adalah pikirkan juga kesehatan diri sendiri. Dan juga satu lagi terakhir mungkin adalah jangan menjadi Superman. Artinya semua dikerjain sendiri. Ya, karena kita dalam mendampingi sebagai caregiver kita tuh butuh orang lain ya. Jadi butuh onkolog udah pasti, dokter paliatif udah pasti. Terus juga, nah ini satu juga penting, ada misalnya suster, ya, nurse itu juga penting kan. Maksudnya kalau kita lagi nggak bisa, ada yang tahu obatnya, cara ngasih waktu kasih makan itu tuh sangat penting. Atau keluarga atau teman, jadi kita harus minta tolong orang lain, itu akan sangat membantu. Saya rasa sih itu tuh. Thank you Mas Elmo. Nah, Iya, ini sama-sama. Mas Elmo tuh yang disampaikan kan detail banget ya. Iya. Terus aku juga pengen mengajak teman-teman semua di luar sana, kalau perlu informasi, Mas Elmo kan menggawangi Love Pink Caregiver. Iya. Nah, cerita dong Mas. Jadi sekaligus gimana cara untuk kalau Benar. mau bergabung. Benar. Ini adalah sesuatu yang baru dari Love Pink gitu ya. Saya juga terima kasih sama Love Pink karena diberi kepercayaan untuk bikin divisi Love Pink Caregiver ya. Dimana ini tempat ajang untuk komunikasi, curhat dong gitu, tanya-tanya seputar tentang bagaimana sih kita berperan sebagai caregiver dalam merawat pasien. Ya. Di situ kita bisa saling tanya jawab dan mau harus kemana? Kita punya Instagramnya di Love Pink Caregiver. Ya, Love Pink Atau bisa Caregiver. juga lewat Love Pink Indonesia bisa Iya. gitu ya. Nah nanti dari Love Pink Indonesia itu bisa kasih tahu aja bahwa kita ingin bergabung dengan grup communication dari caregiver Caregiver, gitu. ya. Tapi tadi juga dikasih tahu bahwa untuk kedepannya
akan kita kerjasama juga, mudah-mudahan ada jalan dari Dokter Maria bahwa akan juga ada profesional lah yang bergabung di situ supaya pembicaraannya itu kan kadang-kadang naif ketemu naif, Iya. harus ada Yes. yang Memandu. ya, yang ngasih tahu bahwa oh ini oke, oh ini enggak, karena dari pengalaman itu kita kadang-kadang bingung, misalnya, aduh saya harus cari kursi roda, di mana nyarinya? Nah orang yang udah pernah beli kasih tahu di sini aja, di sini aja. Aduh saya perlu itu alat lain, misalnya tongkat gitu ya. Iya. Ada tuh yang model cakar ayam atau yang mau biasa gitu ya. Nah itu masih bisa kita lakukan sesama caregiver. Iya. Tetapi yang penting adalah bila sudah masuk ke bagian obat-obatan, ya kan? Nah itu hanya Iya, dokter benar. yang tahu dong. Yes, Mungkin betul. Dokter Maria bisa bantu jelasin kenapa harus ada profesional yang di Iya, situ, iya. di grup itu. Baik, jadi penting sekali Mas Ya. Elmo tadi yang disampaikan bahwa di dalam WA group apalah namanya dari caregiver perlu ada profesional di sana, karena pengalaman saya mengikuti juga di WA group yang lain seringkali masing-masing ingin membantu, tujuannya pasti baik Baik. dan niat baik, tetapi karena ketidaktahuannya ini jadi membuat mungkin hal-hal yang mestinya tidak diberikan kepada orang lain tersebut diberikan. Misalnya begini, ada pasien yang mengalami nyeri, kemudian caregiver ini chatting di WA group, aduh ini mamaku lagi nyeri. Kemudian ada yang lain yang membalas, oh kasih obat ini aja. Itu dapatnya di mana? Oh aku punya, nanti aku kirim. Aduh. Ini yang sangat berbahaya karena masing-masing gejala itu pasti ada penyebabnya. Itu dokter yang harus harus menilai ini penyebabnya apa, dan pengobatannya tentu didasarkan oleh penyebabnya itu. Jadi tidak misalnya oh nyeri banget kasih morfin, enggak juga gitu. Jadi harus ada yang memandu, ada yang meluruskan, ada yang juga perlu juga mengapresiasi. Profesional juga kadang tidak punya waktu untuk mengapresiasi caregiver yang sudah kerja sedemikian beratnya untuk pasien. Nah itu kalau ada profesional di situ mudah-mudahan juga menjadi penyemangat juga bagi caregiver. Iya. Gitu. Ya, Oke. Oke, jadi semuanya ingat-ingat Love Pink Caregiver ya, Instagramnya Love Pink Caregiver. Nah di situ juga nggak selalu kita cerita tentang pasiennya bagaimana, kadang-kadang tentang caregivernya itu sendiri juga kita juga bisa saling bantu. Gimana caranya berperan sebagai seorang caregiver. Oke, terima kasih banyak Mas Elmo dan Dokter Maria, ini informasinya daging semua. Jadi kan itu menjadi tantangan tersendiri ya bagi caregiver. Kapan sih kita mesti masuk di perawatan paliatif? Dan juga untuk orang awam, paliatif tuh apa aja sih yang harus dilakukan? Yes. Itu gimana tuh Dokter Maria? Oke. Bagus sekali pertanyaan ini Mas Ilmu. Iya. Jadi gini, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa paliatif itu tugasnya meningkatkan kualitas hidup. Ya, nah kualitas hidup itu ada 4 aspek tadi, secara fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Ketika seorang pasien dikonsulkan ke paliatif, tentu saya sebagai dokter paliatif akan melakukan assessment terhadap 4 aspek tadi. Apakah secara fisik ini baik-baik saja, atau ada keluhan nyeri dan gejala lain, mual, muntah, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, dan sebagainya. Yang kedua secara psikologis, apakah pasien ini sudah berada di tahap acceptance atau masih di bergening, anger, denial dan sebagainya. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu memang pasien memerlukan pendampingan dari seorang psikolog untuk bisa membantu pasien ini untuk mengerti penyakitnya dan bisa menerima, dan kemudian bisa diajak untuk bersama-sama membuat planning ke depan. Gitu. Jadi pembuat keputusan aku mau kemo atau tidak itu harus melibatkan pasiennya. Nah, pembuatan keputusan itu sendiri tentu tidak mudah ketika seseorang dihadapkan pada kondisi yang dioperasi dulu akan seperti ini, di kemo dulu seperti ini. Ada beberapa opsi. Nah, itu paliatif akan membantu untuk
membuat pasien mengerti, keluarga mengerti, kemudian bisa membuat keputusan dengan baik. Kemudian secara sosial, banyak pasien-pasien yang ketika sedang melakukan treatment gitu ya, mengalami kesulitan. Ada pasien yang begini, dokter maaf kemarin aku nggak kemo. Oh kenapa ibu? Ya nggak ada yang jaga anakku di rumah. Ada aku tidak kemo karena suamiku juga ternyata dia sibuk banget dan tidak bisa menjaga anak-anak dan sebagainya. Itu kan hal-hal yang sangat kecil yang kalau paliatif dilibatkan itu jangan sampai terjadi pasien tidak kemo Terlambat, tepat ya. pada waktunya, karena itu hitung-hitungannya sangat rumit dan tidak hanya itu saja. Mohon maaf untuk pasien-pasien yang memang memakai BPJS misalnya, begitu tidak datang, itu tidak hanya pasien itu yang rugi untuk dirinya sendiri, tetapi juga pasien lain mungkin rugi juga karena kan bisa memakai waktu itu, misalnya slot itu akan hilang. Iya, iya, Gitu. iya, Nah, betul tuh. tetapi yang paling penting adalah untuk pasien bagaimana dijaga betul secara emosi, secara fisik dan secara sosial supaya pengobatannya bisa tepat waktunya. Gitu. Dan secara spiritual juga. Nah, juga ada pasien yang secara sosial dia perlu bantuan, misalnya begini. Dokter, aku tuh udah siap mau kemo. Tapi keluargaku tidak menginginkan, dia mau ke alternatif dulu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menjelaskan dan merayu kepada keluarga supaya ini loh Yes, harus bahkan hal tepat itu pun waktu. bisa dibantu dalam proses Dibantu perawatan oleh paliatif ini ya. Ya. Dan anak-anak yang mengalami, kita seringkali melupakan anak-anak. Ketika seorang ibu sakit, ada anak-anak di rumah, kita selalu fokusnya kepada pasien yang sakit. Tahu-tahu anaknya loh kok nilainya merah semua, loh anaknya kok ternyata banyak bolos tanpa sepengetahuan pasien, loh kok anaknya jadi perokok gitu ya. Nah ini tugas paliatif juga, karena tidak hanya pasiennya yang menjadi pasien, tetapi juga seluruh keluarga, supaya pengobatan berjalan dengan baik, tetapi Yes. juga keluarga Iya. kehidupannya tetap bisa berjalan senormal mungkin. Menarik Gitu. banget ya ternyata Dan paliatif itu ini. buat caregiver, dokter paliatif itu adalah seperti caregivernya caregiver gitu Iya, jadi ya. iya, iya. Karena Iya. kayak misal tadi ada hal-hal yang membingungkan gitu ya. Jadi misalnya ada pasiennya itu pengen banget dia di kemo, pengen banget gitu, ya kan bagus kan ya, Iya. pengen banget di kemo. Tetapi kalau misalnya kita bingung, ada advisor dari dokter paliatif akan lihat dulu, diassess lagi kayak tadi kan, dilihat semua keadaannya, terus kayaknya ini nggak bisa deh, karena kondisinya pasien ini nih belum memungkinkan atau tidak memungkinkan, gitu. Nah, Iya. itu kan beda lagi ceritanya dengan onkolog ya. Iya. Jadi kalau onkolog itu kan memang semua ada teori, ada tujuan, ada Iya. pelaksanaannya. Tetapi caregiver itu kan yang menangani di rumah ya. Jadi ibaratnya onkolog itu di rumah sakit, Iya. caregiver di rumah ya. Nah, kalau dokter paliatif itu banyak bekerja sebagai advisor di rumah. Yang tadi menghadapi semuanya kan, tentang bagaimana fisiknya di rumah, bagaimana juga dengan psikisnya, terus bagaimana dengan spiritualnya, karena itu semua saling berkaitan yang bisa merubah segalanya, Iya. merubah kondisinya gitu. Iya. Jadi walaupun ini harus sonde, terus Iya. kita konsultasi juga kan, kita bingung ya. Pertama kita dulu kan caregiver sama family-nya, terus kita ajak dokternya, dok menurutnya gimana? Aduh kayaknya kalau ini mengingat usianya udah sepuh, Iya. gitu. Jadi nah kayak gitu kan, memang ada caregiver yang sudah tahu, tapi memang juga ada yang masih bingung banget gitu loh. Jadi disitulah perannya tadi kan Iya. ditanyakan ya, kegiatannya apa aja sih? Nah itu Betul. salah satunya adalah membantu Iya. caregiver Iya. dalam merawat pasien. Ya, Dok, ya. Iya, dan mungkin perlu juga saya menjelaskan tentang apa sih prinsip dasarnya, gitu ya. Karena saya ingat sekali saya pulang sekolah tahun 2004, itu banyak orang yang menduga bahwa paliatif itu do nothing. Oh kalau udah di paliatif nanti nggak diapa-apain loh. Oh itu nanti pokoknya, bahkan ada dokter yang mengatakan itu kan etanasia. Gitu. Euthanasia Padahal sama adalah sekali dok, tidak. dok Euthanasia itu adalah adalah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu
yang tujuannya adalah mengakhiri kehidupan pasien. Gitu. Misalnya begini, ada seseorang pasien yang mengatakan, dokter aku udah disuntik mati aja gitu. Itu banyak pasien yang mengatakan seperti itu. Tidak kemudian semata-mata oh ya pasien ini menderita udahlah diakhiri aja. Tentu tidak. Yes. Tidak sama sekali karena Bukan itu. Melawan hukum, melawan prinsip agama dan etik. Jadi bukan itu perawatan paliatif. Kalau kemudian seseorang berada dalam kondisi seperti tadi minta diakhiri kehidupannya, tentu kemudian di-assess lagi kenapa. Iya. Dan kebanyakan karena satu nyeri yang tidak tertahankan. Nah, kemudian tugas kita adalah bagaimana nyeri itu ditata laksana dengan baik sehingga pasiennya bisa tersenyum dan mau melanjutkan kehidupannya walaupun ada penyakitnya. Iya. Yang kedua, seringkali lagi-lagi adalah masalah sosial. Dokter, aku sudah nggak tega lihat istriku harus cari nafkah, udahlah aku diakhiri aja. Tentu bukan itu jalan keluarnya karena perawatan paliatif nomor 1 adalah sangat menghargai kehidupan. Ya, tetapi juga kita percaya bahwa akhir kehidupan itu harus dialami oleh setiap orang dan di dalam prinsip paliatif ini harus terjadi secara natural. Tidak boleh kepergian seorang pasien itu dipercepat, tetapi tidak boleh juga diperlambat. Artinya gini, seorang pasien yang sudah berada di dalam kondisi yang sudah lemah sekali, seluruh organ tubuhnya yang penting sudah tidak bisa bekerja lagi, tentu kami tidak mengizinkan paliatif kemudian tinggal di ICU dengan segala macam alat yang kelihatannya tensinya masih tinggi ya, tetapi dengan obat, dengan masih nafas kok, tetapi ternyata yang bernafas adalah ventilatornya. Nah itu tentu bukan keputusan tim paliatif sendiri, tetapi para onkolog juga dilibatkan, keluarga dilibatkan, dan semua yang memberikan layanan bagi pasien ini dilibatkan dan semua setuju bahwa oh iya ini pasien memang ada di dalam stadium akhir kehidupan gitu. Jadi yang penting lagi kita berupaya betul tidak memberikan pengobatan atau tindakan yang itu sia-sia. Gitu. Dengan kata lain, kita sangat menghargai efisiensi. Mengingat pasien-pasien misalnya yang sudah sampai di akhir kehidupan itu tentu banyak sekali biaya yang sudah keluar. Jangan sampai kita membebani keluarga dengan memberikan tindakan-tindakan atau pengobatan-pengobatan yang tidak ada manfaatnya, yang hanya untuk menunjukkan aku mau fight sampai the end, tetapi hanya menambah penderitaannya pasien. Oke. Dok, ini sebenarnya masih pengen banyak nanya, tapi nanti dokter berkenan ya kita undang untuk di acara-acara Laughing, ngobrol sama teman-teman caregiver dan juga teman-teman survivor warrior ya dok. Ya. Terima kasih banyak Dokter Maria, Mas Elmo, thank you so much. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan kita hari ini. Yang menarik tadi ternyata memang benar ya bahwa perawatan paliatif ini sangat menghargai kehidupan. Jadi kita sekarang sama-sama paham bahwa perawatan paliatif bukan sekedar mengobati pasien, tapi justru menjaga kualitas hidup along the journey. Sampai ketemu di Pink Story lembar berikutnya. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Bye! Thank you so much dokter, Mas Elmo. Sampai jumpa di lembaran-lembaran berikutnya. Bye, thank you so Terima kasih. much.